SMS kayaknya udah nggak berlaku ya jalan kali ya. Jadi hanya WA, IG sama FB aja ya. Di 2021 November itu bahkan kita selama 1 minggu nonton bareng dengan penonton lebih kurang 125 setiap harinya. Itu selama 5 hari. Radio Visit. Jadi Mbak Ripka tuh mau nanya, karena kondisi pandemi ini banyak yang beralih ke digital. Terus kalau di Lanugraha Lampung sendiri ada kegiatan-kegiatan kah yang sekarang fokusnya di digital, misalnya kuis via digital kah, atau ada kegiatan-kegiatan apa yang berhubungan dengan digitalnya Lanugraha Lampung? Silakan Kak Coy atau Mas Irfan. Langsung ke Mas Irfan bagian digital. Mas Irfan silakan. Oke. Pantesan Mas Irfan langsung muncul. Mohon izin Ibu, Mas Ilham semuanya. Ya jadi di pandemi ini kita pun ada kegiatan online di digital khususnya. Itu kayak ada quiz-quiz atau bisa dikatakan giveaway gitu ya Bu ya. Dengan berbagai macam hadiah dan juga kegiatan di digital tersebut. Terutama di Instagram sih Bu. Untuk kuis-kuis yang pernah jalan di Lanugraha Lampung apa, Mas Irfan? Macam-macam sih Mbak. Salah satunya yang terakhir itu tentang film ya. Ada salah satu produksi film atau rumah produksi gitu yang kerjasama bareng dengan kita. Kita buat kuis di situ dengan hadiahnya, giveaway-nya itu tiket nonton. Gitu. Salah satu yang terakhir kali kemarin, belum lama ini Mbak. Oke, pesertanya berapa banyak? Lumayan banyak Mbak. Kemarin alhamdulillah ada sekitar lebih dari 200 peserta. Alhamdulillah. Wow, hadiahnya apa Mas? Itu hadiahnya hanya tiket nonton sih Mbak. Tapi karena di masa pandemi ini kan mungkin banyak yang belum keluar rumah dan lain sebagainya. Jadi sangat antusias sekali untuk dapat tiket nonton tersebut. Iya. Nonton film yang kemarin itu ya, ada film Indonesia baru itu ya? Iya benar Mbak. Kita ada dua kali nonton. Kita ada dua kali nonton nih. Jadi itu yang terakhir yang Mas Irfan bilang tadi itu di tahun baru. Itu yang sebelumnya itu di 2021 November. Di 2021 November itu bahkan kita selama 1 minggu nonton bareng dengan penonton lebih kurang 125 setiap harinya. Itu selama 5 hari. Itu kita dapat juga lewat dari ini, lewat dari Filmnya film apa? Gimana Mbak? Filmnya film apa Kak Cai? Perjalanan pertama. Cerita ini, cerita Indonesia Malaysia. Itu menceritakan tentang di daerah Tanah Minang, daerah Minang gitu di Padang. Iya. Itu waktu nonton di bioskopnya posisinya sudah 100% full atau masih duduknya masih jarang-jarang? Masih 50%. Jadi satu teater, satu studio itu 50 sekitaran 70-80 lah mungkin waktu itu dalam satu teater. Jadi kita sehari itu ada 2 teater. Itu teknisnya gimana? Misalnya gini, peserta ada daftar ke sosmed, terus nanti menang gitu kan? Misalnya saya ikut, saya komen di sosmed Lanugraha. Ketika saya menang, jadi dapat tiketnya langsung di studionya. Iya, tiket itu kita kemarin itu maunya tiket itu mereka ngambil ke studio, tapi karena waktu itu mereka mepet dari pihak produksi film, dari filmnya, mereka langsung on the spot aja di sana. Jadi Mas Irfan udah nyiapin data-data pemenang, jadi tinggal kita checklist aja siapa-siapa, tapi Mas Irfan udah DM ke mereka bahwa hari ini mereka yang nonton siapa-siapa gitu.
Jadi setiap pemenang ada jadwalnya gitu ya? Ada. Senin, Selasa, atau Rabu sama 5 hari gitu. Iya, Okay. benar. Itu pasti banyak yang ikutan ya, karena itu bioskop baru buka juga, kesempatan buat bisa nonton juga gitu ya, biar bisa keluar rumah juga ya. Bosan di rumah terus mungkin ya. Ditambah ada satu lagi, kita ada program waktu itu dari produk yang lewat digital juga. Kita bikin kuis itu yang dari produk. Terus hadiahnya itu kita sistem mencari yang terbaik. Mas Irfan yang waktu itu yang jadi jurinya, yang sebagai tim untuk ngelola digitalnya Lanugraha, Mas Irfan yang bisa milih itu ada sekitar 10 kali kalau nggak salah, itu hadiahnya uang digital kalau nggak salah. Dana digital ya. Jadi ada nilai 100 sampai dengan 150 kalau nggak salah uang elektroniknya. Ya. Itu yang ikut pun juga lumayan banyak. Lumayan bisa kemarin itu kalau satu sesi pertanyaan itu yang partisipasi itu ada 25 untuk sekali sesi. Karena kita itu dalam satu pertanyaan itu bisa sampai untuk 1 minggu, Mbak Hani. Nanti hari Sabtunya Mas Irfan akan ngundi siapa yang bisa dapat hadiah itu. Oh, jadi jalan selama sebulan mungkin, tapi tiap minggu ada pemenangnya gitu. Iya, setiap minggu ada pemenang. Tadi yang nonton di bioskop tetap jaga prokes tapi kan ya? Tetap mereka nggak mau orang dari pihak biskupnya nggak mau mereka kalau nggak prokes, mereka baru mau hidup katanya, udah nggak bisa hidup lagi gara-gara kita nobar katanya. Tapi memang masih ada juga yang bandel dari penonton itu, yang biasanya di selang itu mereka ada yang mepet gitu. Ya kan kalau lagi pacaran nggak mungkin dipisah-pisah coy. Tengah-tengah di tempat pas ya. Iya, ada yang memisahkan gitu kan, kesana nggak enak gitu. Oke. Rizka ada lagi, Mbak Rizka ada join lagi belum? Mbak Rizka ada yang mau ditanya lagi nggak? Mbak Dino, Mbak Diana ada yang mau ditanyakan? Iya, aku mau ada tanya tadi ya. Ya, Dino ya. Tadi kan dibilang peserta kuisnya itu di kisaran 200 ya. Itu hanya di IG semua atau ada melalui WA atau SMS? Ada dicampur, kita campur. Ada di IG, ada di WA, ada di Facebook. Oh, Facebook, tapi SMS sudah nggak lagi ya? SMS kayaknya udah nggak berlaku ya kan kali ya. Tapi hanya WA, IG sama FB aja ya? Iya. Kak Coy, nanti tolong lengkapin datanya ya Kak Coy ya. Bikin satu file aja, misalnya kuis-kuis yang terakhir jalan secara digital, mekanisme, terus tadi entries-nya masuk via Facebook berapa, via IG berapa, via WA berapa gitu. Jadi biar ketika kita ngobrol sama klien, kita bisa sodorin. Ini kemarin yang udah jalan di teman-teman radio Lanugraha Lampung, antusias juga pendengar. Oke, siap. Nanti kita siapin. Tapi setelah ini aja nggak apa-apa, nanti disusulin filenya. Boleh. Mas Irfan ada tambahan? Atau Ibu Wati? Mana Ibu Watinya nggak kelihatan. Kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi, Mbak Hani mau tanya ya? Mbak Diana, ya silakan Mbak Diana. Halo Kak Coy. Iya, halo Mbak. Kak Coy, aku mau nanya dong. Kalau kayak tadi tuh kayak film terus kerjasama dengan dengan PH ya. Iya. Itu kalau bentuk kerjasamanya itu lebih ke sponsorship, media partner atau gimana sih?
kalau berhubungan dengan tadi promo film, terus mungkin kan nanti ada meet and greet dan lain-lain kan juga radio ya biasanya. Nah itu bentuk kerjasamanya kayak gimana sih? Karena kan ada pasti ada share logo, ada kayak gitu-gitu. Aku mau tahu dong. Ya. Biasanya kalau itu tuh ada dua kemungkinan, Mbak. Dia memang ada full yang mereka yang tanpa cashback ke pihak radio. Jadi mereka dari awal sudah ngomong bahwa mereka akan mendatangkan artis ke radio. Itu yang full. Untuk artis misalnya dia film Benjamin Biankerok itu. Nah, si artis akan dibawa sebagai imbalannya, si artis ini akan dibawa ke radio untuk talk show. Nah, terus mereka memberikan free tiket ke kru gitu. Terus yang pasti memang logo ada di billboard atau di title subtitle terakhir di film gitu. Itu yang full. Kalaupun mereka nanti ada yang kami ada budget sekian misalnya itu, tapi dengan kompensasi yang ini ada di logo Lanugraha, ada di subtitle terakhir sama di banner atau di tempat yang lain gitu. Yang kita alamin seperti itu, Mbak. Oh, oke, baik. Makasih ya Kak Coy ya. Sama-sama Mbak. Moga-moga nyusul ya. Amin. Jadi Kak Coy, saya perjelas lagi sedikit. Jadi untuk kerjasama kayak tadi berhubungan dengan artis atau PH tertentu yang mau putar film, sistemnya bisa full barter atau semi barter gitu ya. Iya, Full barter itu bisa. berarti tanpa ada cash money-nya gitu ya. Jadi benar-benar value yang dikasih ke Lanugraha adalah bentuknya penempatan logo di semua promosinya film ini. Nanti Lanugraha akan bantu exposure-nya bentuknya bisa talk show, bisa spot, bisa atlet gitu ya. Benar. Iya. Kalau ada cash money-nya berarti kan tinggal dibagi berapa cash money, berapa untuk yang semi barternya gitu ya. Benar. Iya. Value semi barter ya. Iya. Biar jelas aja, soalnya kadang-kadang nanti kalau nggak jelas kayak gitu dipikirnya semuanya bisa ya. Tapi sejauh ini sih mungkin Lanugraha so far selalu akomodir permintaan klien ya, karena kan sekarang klien itu modelnya macam-macam ya Kak Coy ya. Ada yang mau kerja sama full barter, semi barter, atau mungkin sistemnya yaudah event deh, tapi eventnya kita nggak bisa bayar semuanya. Pernah ada nggak yang klien gitu? Saya mau event, tapi eventnya saya nggak bayar semuanya. Eventnya adalah kalau misalnya mereka hitung kayak kartu kredit misalnya gitu ya. Kalau mereka masuk jadi nasabah kartu kredit, mereka semuanya bikin, saya akan bayar per kepala misalnya 20.000 misalnya kayak gitu. Pernah nggak ada kerja sama event seperti itu? Kalau dulu hotel Mbak nih. Jadi mereka ada event hotel. Jadi mereka kita biasa hotel kan nggak ada cash money. Nah mereka kasih kamar untuk dalam setahun itu, yang masa expirednya 1 tahun itu misalnya ada untuk tiga kamar untuk berapa hari gitu, paling gitu. Jadi mereka dikalkulasiin dengan yang biaya kamar mereka itu aja. Pernah ada hotel. Oke. Kak Coy masih punya video yang itu kan ya, video lokal konten ya, tempat wisata dan UMKM. Itu udah diputar belum? Belum diputar, masih baru tadi tuh ini aja, profil aja. Yang video belum. Oh iya. Kalau belum ya. Jadi kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa lihat video tempat wisata dan lokal konten yang ada di Bandar Lampung yang udah disiapin sama Radio Lanugraha. Your attention please. This is the final call.
Indonesia tidak pernah berhenti memberikan pesonanya. Dengan sumber daya alam yang kaya, sebuah tempat menyuguhkan kecantikan dari sisi yang istimewa. Menjadi bagian di pulau terbesar ketiga di Indonesia, Lampung Barat menempatkan diri di barat dari Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Di sana, terdapat sebuah desa yang dibentuk dari sejarah yang panjang, yang kini disebut Trimulyo. Menyuguhkan keindahan yang tiada henti, sedari dahulu hingga sekarang. Keripik Sinta ini sangat-sangat menginspirasi. Kenapa? Karena mulai dari bahan baku tidak ada satupun yang terbuang. Contohnya nih, pisang yang sudah terlalu matang dijadikan pie. Kemudian pisang yang masih segar itu kemudian dijadikan keripik. Bahkan sisa daripada pisangnya itu juga bisa jadi makanan sapi. Jadi secara umum di sini bukan hanya meningkatkan ekonomi tapi juga menjaga lingkungan, dan kalau diteruskan lagi, Lampung bisa lebih berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Kreasi Pelepah Pinang, saya Robianto dan ini istri saya. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno ya, Menteri Pariwisata dan Ekraf, pada saat kunjungan kemarin ke kabupaten kami ya, ke Desa Wisata Rigis Jaya. Itu alhamdulillah beliau mengenakan produk kreatif atau ekonomi kreatif dari Pondok Kreasi Pelepah Pinang, dan setelah kunjungan beliau ya alhamdulillah sampai dengan hari ini omset kita meningkat sampai 200%. Kalau biasanya mungkin 1 bulan 50-an, ini belum habis 1 bulan udah 100 lebih. Nah itu luar biasa, artinya ada dampak yang benar-benar positif yang kami rasakan daripada kunjungan Pak Menteri untuk mengangkat ekonomi kreatif di Lampung Barat khususnya. Hai, perkenalkan, kopi teman favoritku dan aku Nabila. Sudah lama rasanya diri ini terdiam dalam pandemi. Atau sudah waktunya ya menyambangi kembali kampung halaman teman favoritku. Ya, Rigis. Dan inilah perjalananku. Di suatu hari yang cerah, keramahan tempat ini menyambutku. Rasa aman dan nyaman melindungi. Seperti hangatnya dinding kayu tempat tinggalku. Dan bentangan pohon kopi yang amat luas mengitariku. Selamat pagi dari rumah ribuan kopi. Hari ini aku belajar memetik kopi merah, memilih biji terbaik dari pohon robusta pilihan. Seperti yang kukatakan, mereka benar-benar teman favoritku. Dan kami sangat senang menari bersama-sama.
kuat, cantik, eksotis. Layaknya aku. Inilah yang kunikmati dari indahnya si hutan rigis yang terjaga lestari. Menerapkan protokol kesehatan adalah kewajiban. Saling menjaga, merawat keamanan, menciptakan kenyamanan. Di sini aku bertemu dengan pohon kopi berusia 100 tahun. Mengenal desa wisata Rigis Jaya jauh lebih dekat. Belajar bersama alam, menciptakan karya-karya indah untuk dikenakan. Ini bagian yang paling kusuka. Meresapi kopi, menenangkan diri, meregangkan otot-otot, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan beri. Belajar memainkan alat musik tradisional, bersilaturahmi dengan budaya yang telah membumi di tempat ini. Wah, tatanan yang indah bukan? Jadi tidak ragu untuk berlama-lama. Tahukah kamu, sajian ternikmat berasal dari penyeduh yang hangat. Tak lengkap rasanya apabila kembali tanpa membawa buah tangan. Membawa teman favorit di dalam genggaman adalah keharusan. Videonya komplit ya Kak Coy ya? Itu yang full. Nanti ditambah ada slide, ya. Ada slide gambar-gambar yang belum termasuk di situ.